Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena fikih itu merupakan pemahaman, maka berpotensi untuk berbeda, sehingga kita mengenal secara general ada 4 mazhab yang besar di muka dunia, yaitu ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Itu tidak lain dikarenakan perbedaan para ulama mujtahid dalam mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk mengistinbatkan hukum, untuk melahirkan hukum. Oleh karena itu, kalau kita hari ini melihat mungkin ada perbedaan dalam penetapan hukum oleh para ulama, maka seyogianya kita para pembelajar fikih ini memahamkannya dengan 2 prinsip. Yang pertama, kita mesti luas dalam pengetahuan. Yang kedua, kita mesti luas dalam perbedaan. Luas dan luas, sehingga tidak ada klaim kebenaran bahwa pendapat saya lah yang paling benar. Nah gitu. Namun kita pun mesti luas pengetahuan, paling tidak mengetahui apa frame of reference, kerangka rujukan daripada dasar hukum fikih tersebut, sehingga bisa menguatkan kita bahwa itu merupakan juga pendapat yang sahih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada bahasan kita terkait hal-hal yang muskilah dalam sholat. Terkait Pak, orang sholat sunat tahiyatul masjid ketika khutib sedang berkhutbah. Sering terjadi Pak, kita perhatikan ketika khutib sedang berkhutbah, ya, maka ada orang yang masuk belakangan kemudian sholat sunat tahiyatul masjid. Apakah boleh? Sementara khutbah itu merupakan wajib, sholat yang dia kerjakan adalah sholat sunnah, sholat sunat. Nah Bapak Ibu, berdasarkan satu riwayat, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, masuklah satu orang sahabat yang terlambat. Kemudian dia langsung duduk. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah menunaikan sholat tahiyatul masjid? Maka orang tersebut mengatakan, belum ya Rasul. Maka tunaikan sholat sunat tahiyatul masjidmu, walaupun dengan sholat yang cepat. Dari hadis ini Pak, ya, dapat kita pahami bahwasanya, ya, untuk sholat tahiyatul masjid, sholat yang isinya penghormatan kepada masjid, itu tetap dilakukan ketika kita masuk ke masjid, kecuali untuk waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang kapan itu Pak? Lepas subuh sampai matahari terbit, lepas asar sampai matahari tenggelam. Ketika khutbah pun tetap harus dikerjakan, walaupun dengan singkat, ya, bacaan yang dipendekkan. Itu pendapat yang pertama Pak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Karena apa? Itu tidak menghargai majelis. Orang sedang berkhutbah, ya, maka sebelum khutbah dimulai, biasa Nabi memberikan sebuah isyarat, ya, tidak boleh berbicara, ya kan? Tidak boleh melakukan apa-apa selain mendengarkan khutbah dengan seksama. Maka kalau ada orang yang melakukan sholat, dianggap itu lalai daripada mendengarkan khutbah. Maka solusi yang dilakukan ketika dia masuk dalam keadaan khatib sedang berkhutbah, dia ganti tahiyatul masjidnya dengan mengucapkan tasbihat 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 4 kali. Bapak Ibu, kedua pendapat ini kuat, tergantung kita mau pakai yang mana. Perlu keluasan dalam pengetahuan, keluasan dalam perbedaan, sehingga tidak terjadi benturan dan gontokan hanya gara-gara persoalan kita lebih memilih satu pendapat. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Atas segala kesilapan kita mohon dimaafkan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.